Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dwi Hendrawan dari kelas 6B Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas UAS bagaimana jika saya menjadi guru BK. Nah, tujuan dari video ini itu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab seorang guru BK di sekolah. Jadi ini tuh akan menjelaskan bagaimana sih guru BK ini bisa membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan serta strategi dan program yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, di sini juga akan membahas keterampilan yang diperlukan oleh guru BK dan memberikan studi kasus nyata sebagai contoh bagaimana guru BK dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan siswa. Nah, di sini ada peran dan tugas guru BK. Yang pertama itu adalah bimbingan akademik. Ya. Jadi ini tuh membantu siswa dalam merencanakan dan mencapai tujuan akademik mereka. Ini bisa contohnya tuh kayak ngasih nasihat tentang pemilihan mata pelajarannya, terus bagaimana kita menggunakan strategi belajar, terus kita juga bisa membimbing siswa-siswa ini dengan memberitahukan bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Jadi kita nih sebagai guru BK bisa memberi masukan atau memberi arahan bagaimana sih strategi yang baik dan cocok terhadap siswa tersebut. Karena kan setiap siswa itu memiliki kemampuan dan mungkin kapasitas tertentu ya, kapasitasnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru BK di sini bisa mengarahkan kamu ini cocoknya di posisi dengan strategi belajar seperti ini, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu bisa dengan bimbingan pribadi. Jadi itu mendukung siswa supaya buat mengembangin kepercayaan dirinya. Terus selain mengembangkan kepercayaan diri juga untuk keterampilan interpersonal dan juga bisa ngadepin masalah pribadi yang bisa mempengaruhi emosional mereka nih. Jadi misalnya kalau ada siswa yang punya masalah, siswa yang mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja di sekolah, kita sebagai guru BK itu harus bisa menaungi dan bisa memberi arahan kepada siswa tersebut bagaimana caranya mengatasi emosi mereka, mengendalikan kemampuan mereka ini supaya lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bimbingan sosial. Ini tuh jadi ngebantu siswa buat ngebangun hubungan yang sehat antara teman sebayanya sama lingkungan sosial mereka nih. Terus juga ngatasin konflik sosial dan juga biasanya sih di sekolah kan banyak tuh yang namanya bullying ya. Jadi kita nih ngebimbing mereka nih gimana caranya kita itu sebagai guru BK nih, kita sebagai guru BK itu bisa mendampingi mereka, bisa mengarahkan mereka bahwasanya pembulian itu sangat tidak baik. Kita di sekolah ini kan sama-sama belajar. Kita di sini semua itu setara. Jadi tidak boleh ada yang namanya kasta atas atau kasta bawah. Kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus memberitahu kepada para siswa jika ada teman yang memiliki kekurangan ataupun siswa teman-temannya yang punya kekurangan seperti itu kita arahkan, jangan pernah untuk sekali-kali mencoba untuk melakukan perundungan terhadap mereka gitu ya. Nah, kemudian ada juga bimbingan karir. Jadi ini memberikan panduan mengenai pilihan karir nih. Pemahaman tentang dunia kerja, terus ngebantu siswa bikin keputusan terkait masa depan mereka itu nanti kayak gimana. Ya kan bisa di sekolah SMK misalnya, di sekolah SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Berarti tujuan dari sekolah SMK ini adalah untuk membangun karakter para siswa ini, gimana caranya ketika mereka lulus ini bisa langsung bekerja. Nah, di situ kita kasih pemahaman bahwa dunia kerja itu seperti apa. Dan kita di sekolah ini bagaimana? Kita di sekolah SMK ini tujuannya untuk bisa berlanjut ke jenjang pekerjaan. Jadi seperti itu. Kemudian ada namanya konseling. Jadi ini menyediakan sesi konseling nih antara individu ataupun kelompok gitu ya, untuk mendengarkan dan juga kita ngedukung siswa dalam misalnya masalah pribadi ataupun kita menerima curhatan mereka gitu ya. Jadi sesi konseling individu tuh contohnya apa? Jadi seperti misalnya kita namanya guru BK ya, pasti kita harus menerima segala masukan dari siswanya. Kalau individu mungkin berarti dari satu orang ya langsung menghadap ke saya.
Kalau sosial, kalau kelompok, berarti saya mengarahkan kepada beberapa siswa mungkin ya. Mungkin dikelompokkannya itu siswanya memiliki masalah yang sama seperti itu. Nah, di situ saya bisa masuk untuk mengatasi mereka. Kemudian ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, ini tuh kita ini kerjasama nih sama guru lain, tuh sama orang tua, sama lembaga sekolah juga nih atau lembaga luar sekolah buat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan siswa. Jadi kita sebagai guru BK, kita kan tidak selalu ada jam mengajar atau tidak selalu memantau para siswa di kelas kan. Nah, itu kita bisa bekerja sama dengan guru lain, dengan guru mata pelajaran lain. Kita bisa bertanya kepada guru-guru yang mengajar di kelas, bagaimana sih kondisi anak-anaknya, apakah ada masalah atau tidak, apakah ada kesulitan ataukah bagaimana kondisi para muridnya di kelas gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan langsung kepada para guru untuk kita bisa menindaklanjuti perkembangan para anak seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada evaluasi dan penilaian. Jadi mengevaluasi kebutuhan siswa dan juga ini bisa kita pakai untuk menilai nih efektivitas program bimbingan yang udah kita laksanakan. Jadi kita harus selalu mengevaluasi dan melakukan check and recheck. Bagaimana sih selama ini kita melakukan bimbingan ini, apakah sudah berjalan, apakah sudah ada hasilnya atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada ini ya, aspek bantuan ya, aspek bantuan guru BK ini buat kepada para siswa ya. Jadi yang pertama itu ada akademik. Akademik itu mengadakan workshop tentang teknik belajar yang efektif. Kemudian juga untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dengan memberikan bimbingan tambahan atau rujukan ke sumber daya lain. Kemudian juga bisa membantu siswa dalam merencanakan program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian ada ini ya, aspek pribadi. Jadi ini kita mengadakan sesi konseling individu untuk membantu siswa buat ngadepin masalah pribadi atau emosional mereka. Kemudian membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan pengelolaan stresnya. Jadi kita ini harus selalu mengadakan yang namanya itu konseling individu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui perkembangan para siswa tersebut. Apakah siswa tersebut ada mengalami perubahan ketika konsul dengan saya misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada aspek sosial. Aspek sosial ini tuh untuk mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan mereka nih. Jadi mungkin biasanya banyak anak yang malas gitu ya, mungkin atau punya bakat terpendam tapi mereka ini tidak tahu cara untuk menuangkan bakat itu seperti apa. Nah, dengan cara mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Nah, jadi para siswa ini yang memiliki bakat terpendam atau memiliki keterampilan tertentu itu bisa mengikuti ekskul untuk mengembangkan kembali bakat yang mereka miliki. Kemudian ada aspek karir. Jadi kita ini mengadakan bimbingan karir nih. Bisa mengadakan bimbingan karir, kita juga bisa melakukan pameran pekerjaan untuk memberikan wawasan tentang berbagai pilihan karir di masa depan mereka. Kemudian juga kita bisa nih membantu siswa untuk menyusun CV dan mempersiapkan wawancara kerja gitu. Jadi kita akan memberitahu bagaimana sih nanti ketika wawancara kerja itu seperti apa saja, ada apa saja, aspek apa saja ditanyakan pada satu wawancara kerja, bagaimana cara menjawabnya, dan bagaimana cara berpakaian ketika kita ingin berwawancara. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada rencana dan strateginya ya, strategi untuk membantu siswanya. Yang pertama itu ada pendekatan individu. Jadi ini kita bisa melakukan asesmen kebutuhan individual untuk setiap siswa yang memberikan bimbingan dan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita melakukan pendekatan ini tuh sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan sifat mereka, bagaimana emosional mereka. Kemudian yang kedua itu ada program bimbingan berbasis data. Jadi ini menggunakan data dan hasil penilaian buat identifikasi nih area yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya nih anak mana aja nih yang kita butuh perhatian khusus untuk mereka nih, untuk kita tangani lebih lanjut seperti apa gitu. Misalnya contohnya kayak ada anak yang bandel gitu ya, atau anak yang malas belajar, itu kita harus tertuju lebih fokus kepada mereka yang mungkin ada masalah atau kekurangan atau ya sejenisnya seperti itu ya. Nah, jadi kita itu bisa mengembangkan untuk program bimbingan efektif. Kemudian untuk kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Jadi ini kita bekerja sama dengan guru seperti yang tadi saya jelaskan ya, dengan orang tua, terus juga sama tenaga pendidik lainnya atau bersama guru lain gitu ya, atau
bersama staf-staf lainnya. Terus juga untuk mendukung pengembangan siswa juga secara holistik. Nah, kemudian ada pendekatan preventif ya. Pendekatan preventif ini tuh kayak menerapkan program nih yang mencegah timbulnya masalah kayak perundungan atau bullying atau stres akademik. Terus juga bisa ngasih pelatihan keterampilan hidup kepada siswanya. Kemudian ada pemberdayaan siswa. Jadi kita ini ngedorong siswa buat ngambil peran aktif dalam proses pengembangan diri mereka ini nih. Dengan cara itu kita kasih mereka sumber daya yang diperlukan untuk sukses. Maksudnya itu sumber dayanya itu apa? Kita memberi dorongan, memberi masukan, atau kita bisa melakukan seminar dengan cara mengundang misalnya pihak-pihak terkait yang sudah terlihat hasilnya. Jadi itu untuk memotivasi diri mereka ke depannya ya. Untuk selanjutnya di sini program pendukung pengembangan siswa. Jadi yang pertama itu lokal area manajemen stres, mengajarkan teknik relasi dan manajemen stres kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi tekanan akademik dan pribadi. Nah, jadi untuk ini kita harus bisa mengajarkan kepada para siswa nih, gimana sih cara mengontrol emosi kita supaya siswa ini dalam belajar itu tidak merasa tertekan dan tidak mengalami stres. Biasanya kan banyak para siswa ini tuh yang kayak wah saya malas nih pelajaran ini, pelajaran A, pelajaran B. Nah, kita itu harus mendidik dan mendukung mereka. Kita harus memberi arahan bagaimana sih supaya mereka ini tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kita dengan cara bisa melakukan ngasih tahu bahwasanya di sekolah itu semua pelajaran itu penting untuk masa depan mereka juga. Kemudian ada program mentorship. Jadi ini kayak ngehubungin siswa sama mentor nih dari dunia profesional yang sesuai nih sama karir mereka nanti gitu kan, buat ngasih wawasan dan inspirasi. Ini tuh bisa kayak yang tadi saya bilang, melakukan seminar gitu ya. Kemudian ada ekstra kegiatan ekstrakurikuler sosial. Jadi mengadakan kegiatan kelompok itu seperti kayak klub debat ya, terus ada bikin teater atau olahraga gitu. Jadi ini tuh kayak ngedorong siswa nih buat kolaborasi sama kerjasama nih buat ngebangun keterampilan sosial mereka. Kemudian ada sesi karir dan wawasan industri. Jadi mengundang pembicara tamu dari berbagai industri, dari perusahaan-perusahaan yang mendukung seperti itu ya, untuk ngebagi pengalaman mereka nih dan ngasih gambaran nyata tentang dunia kerja itu kayak gimana nih kepada para siswa. Kemudian ada bimbingan akademik terstruktur. Jadi ini kita menyusun program bimbingan akademik yang bisa ngebantu siswa untuk merencanakan dan mencapai tujuan akademik mereka supaya lebih terarah dan lebih terfokus. Ya, selanjutnya di sini ada studi kasus dan cara mengatasinya. Mungkin kalau untuk studi kasusnya ini tuh pengalaman saya selama di sekolah ya, maksudnya pengalaman saya mengajar. Jadi itu ada siswa ya, pokoknya ada siswa di kelas 10 itu tuh dia ngalamin bukan kelas 10, kelas 11, maaf kelas 11. Kelas 11 ini dia ngalamin di pas kelas 11 sekarang ini mengalami penurunan drastis nilainya nih. Terus prestasi juga menurun gitu kan. Jadi dia tuh biasanya yang siswa berprestasi, terus sekarang dia tuh kayak mulai nggak masuk dari kelas, mulai absen mulu lah gitu kan. Terus kelihatan dia ini nggak semangat gitu kan. Terus setelah dilakukan observasi gitu kan, setelah melakukan pendekatan, jadi ini ternyata anak ini tuh dapat tekanan dari orang tuanya gitu. Karena harus selalu terus mendapatkan nilai yang bagus dan bagus. Selain itu juga anak ini tuh kesepian. Kenapa kesepian? Mungkin biasa karena dia ini terlalu ambis dalam nilai gitu. Dia terlalu fokus sama nilai. Jadi dia kurang bersosialisasi kepada teman-temannya. Terus jadi gimana sih cara supaya kita mengatasinya? Yang pertama, identifikasi dan pemahaman masalah nih. Jadi kita ini ngadain pertemuan dengan anak tersebut untuk mendengarkan perasaannya dan memahami masalah yang sedang dihadapinya itu kayak gimana. Terus kita itu harus observasi perilaku interaksinya nih sama di luar sekolah itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian kita melakukan konseling individu. Jadi menyediakan sesi konseling yang rutin gitu buat ngebantu anak ini tuh supaya bisa mengekspresikan perasaannya dan mengembangkan strategi yang lebih baik gitu. Terus juga membantu rencana akademiknya yang realistis dan bisa dia capai lagi gitu kan, supaya anak itu bisa semangat lagi. Kemudian kita juga harus melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, atau kita menghubungi orang tuanya juga nih. Jadi kita ngadain pertemuan nih sama orang tuanya supaya diskusi ini tentang tekanan yang dirasakan oleh anak tersebut. Terus juga harus pentingnya itu ngasih dukungan emosional kepada anaknya supaya anaknya ini tidak merasa tertekan dalam sekolah atau dalam pembelajaran. Kemudian nih kita harus ngedorong orang tua juga nih buat ngebangun komunikasi yang terbuka buat ngedukung minat si anak tersebut nih di luar akademiknya juga gitu kan. Terus ada pengembangan keterampilan sosial. Jadi kita harus ngajak anak ini buat partisipasi kegiatan eskul gitu.
Jadi buat membantu jaringan pertemanan dia juga. Jadi kan ketika di ekskul kan pasti harus berbaur, harus melakukan namanya interaksi. Nah di situ bisa membangun kembali pertemanannya anak tersebut. Terus juga kita harus ngasih pelatihan keterampilan sosial nih, kayak komunikasi sama kerja sama tim. Jadi kita ngasih tahu gimana caranya komunikasi yang baik dan benar, dan juga gimana caranya untuk bekerja sama dengan orang lain, supaya dia ini terbiasa melakukan komunikasi dengan teman lainnya, supaya bisa mendapatkan teman yang lebih baik. Kemudian kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi kita harus pantau nih kelanjutannya itu terhadap perkembangan anak ini tuh kayak gimana. Terus kita harus melakukan evaluasi kepada setiap aktivitas yang dilakukan dia, apakah ada perkembangan atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu ya. Terus kita juga harus menyesuaikan strategi yang diperlukan untuk ngebimbing anak ini demi kemajuannya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterampilan guru BK-nya ya. Keterampilan yang dibutuhkan guru BK itu yang pertama itu komunikasi yang efektif. Nah, jadi kita ini harus bisa menjadi pendengar yang baik. Terus kita harus bisa berbicara dengan para siswa, harus bisa nyambung dengan omongan para siswa. Kita harus memberikan obrolan yang bisa membuat mereka nyaman gitu. Kemudian ada empati dan kepedulian. Jadi kita itu mampu memahami perasaan para siswa nih, dan juga ngasih perspektif siswa dan juga memberi dukungan yang tepat gitu. Jadi kita harus kayak misalnya siswa ini sedang sedih, nah kita harus memposisikan diri kita di posisi mereka gitu. Gimana sih kalau kita sedang sedih itu kayak gimana? Kita harus tahu caranya untuk mendukungnya kayak gimana kan. Terus ada analisis dan pemecahan masalah. Jadi ini kita harus memiliki kemampuan buat menganalisis situasi sama mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah siswanya. Kemudian keterampilan konseling. Jadi kita harus paham teknik konseling, bagaimana menerapkannya kepada situasi yang berbeda. Kemudian kita harus bisa memanajemen waktu, mengatur waktu seefektif mungkin untuk menangani berbagai masalah. Karena kan namanya kebutuhan siswa atau masalah siswa itu kan banyak ya. Kita nggak mungkin semuanya disatuin, nggak bisa gitu. Jadi kita harus mengatur waktunya, kita bagi-bagi waktu sama siswa tersebut. Kemudian kerjasama tim. Jadi kita ya kerjasama sama rekan tim ya, sama guru BK lainnya atau sama guru-guru terkait lainnya gitu. Nah untuk yang terakhir ini gimana sih pengembangan keterampilannya itu? Jadi pengembangan keterampilannya itu, untuk pengembangan keterampilannya sendiri itu mengikuti pelatihan dan workshop. Jadi kita ini harus menghadiri pelatihan dan workshop yang fokus pada peningkatan kebutuhan komunikasi, konseling, dan manajemen waktu. Kemudian belajar dari pengalaman praktik. Jadi kita itu mengambil pelajaran dari setiap interaksi kita nih dengan siswa, dan terus evaluasi serta meningkatkan pendekatan kita terhadap siswa gitu. Kemudian membangun jaringan profesional. Jadi kita nih bisa bergabung komunitas guru bimbingan konseling mungkin ya, seperti itu. Kemudian membaca literatur dan riset terkini. Jadi ngikutin perkembangan terbaru nih di bidang bimbingan konseling, bisa lewat internet, bisa lewat buku, atau bisa lewat sosial media lainnya gitu ya, kan kita bisa lihat banyak. Kemudian refleksi diri nih. Jadi kita refleksi diri nih, gimana sih identifikasi kekuatan area yang perlu ditingkatkan mana aja. Terus kita harus menetapkan tujuan pengembangan pribadinya ke depannya kayak gimana. Nah, yang terakhir ini ada mentoring dan pembimbingan. Jadi kita harus cari mentor nih yang pengalaman dalam bidang bimbingan konseling buat dapat wawasan dan bimbingan yang lebih mendalam. Ya mungkin segitu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dengan demikian mungkin video ini itu bisa ngasih wawasan yang komprehensif ya tentang gimana guru BK dapat memainkan peran pentingnya buat ngedukung perkembangan siswa untuk menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda dalam perjalanan sebagai guru BK atau memahami mungkin ya, untuk memahami peran penting yang diperankan guru BK gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.